Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripial, NIM 1931041194, kelas PJKRE, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Pengertian gerak. Gerak merupakan hakikat manusia. Bergerak adalah salah satu aktivitas yang tidak akan luput dari kehidupan manusiawi dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Bahkan pada dasarnya, gerak merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Dunia akan merupakan dunia yang kaya gerak. Bahkan gerak pada anak merupakan wahana bagi mereka untuk menyalurkan hasratnya untuk bermain dan bersenang-senang. Bahkan gerak juga merupakan sarana bagi anak untuk belajar. Gerak merupakan hal yang tidak biasa dilepaskan dari kehidupan anak-anak, karena bagi anak-anak, gerak yang mereka lakukan semata-mata untuk kesenangan, bukan didorong oleh maksud dan tujuan tertentu. Secara umum, motorik anak dibagi ke dalam dua jenis, yaitu motorik refleks dan motorik temprogram. Motorik refleks adalah gerakan motorik yang terjadi secara tak sadar, sedangkan gerakan motorik temprogram adalah gerakan motorik yang biasa terjadi secara sadar. Perbedaan motorik refleks dan temprogram sebenarnya dapat dilihat dengan mudah, terlebih bila kamu melihat contoh dari gerakan motorik refleks serta motorik temprogram. Contoh dari gerakan motorik refleks adalah menangkis bola yang terlempar ke arah kamu, melindungi kepala ketika jatuh, dan sebagainya. Sedangkan contoh dari motorik terprogram adalah berlari, duduk, menulis, menggambar, dan lainnya. Melalui gerak, anak dapat belajar. Anak-anak dapat mempelajari dan mengetahui tentang dirinya sendiri dan individu lainnya, alam dan lingkungan sekitar, serta kebudayaan melalui bergerak dalam bentuk yang mereka kehendaki. Apabila pendidikan masuk ke dalam, maka anak-anak akan memperoleh saran pendidikan yang tetap memfasilitasi mereka dalam dunia mereka sendiri, serta mencukupi hasrat dan kebutuhan mereka dalam bergerak. Gerakan motorik ini tentunya terjadi karena proses motorik, di mana proses motorik adalah sebuah sistem gerakan yang telah terkoordinasi dengan baik. Sistem ini tentunya dikoordinasikan oleh otak, rangka, otot, dan saraf. Pengertian prestasi belajar gerak. Prestasi belajar ialah hasil pencapaian yang diperoleh seorang pelajar setelah siswa mengikuti ujian dalam suatu pelajaran tertentu. Prestasi belajar diwujudkan dengan laporan nilai yang tercantum pada buku rapor. Hasil laporan belajar ini diberikan setiap tengah semester, setiap semester, ataupun setiap tahun. Setiap pelajaran berhak memperoleh laporan hasil presentasi belajar setelah mengikuti berbagai rangkaian kegiatan pelajar di kelas. Dalam pendidikan menengah atau SMP, SMA, bahkan SMK, setiap guru mata pelajaran berperan penting dalam menyampaikan hasil yang diperoleh setiap siswa di kelas yang diajarnya. Dalam pendidikan sekolah dasar, terutama kelas 1 atau 2, dikenal guru kelas yang mengajar semua pelajaran. Namun demikian, ada sekolah-sekolah yang menghendaki spesialisasi mata pelajaran yang harus diajarkan oleh masing-masing guru. Tujuannya untuk memberikan keluasan
Setiap guru dalam mengaktualisasikan kompetensinya dalam mengajar suatu mata pelajaran keahlian kepada para siswa di kelas. Setiap periode tertentu atau tengah semester, setiap semester, atau setiap tahun, siswa akan mengetahui bagaimana laporan hasil presentasi belajarnya. Hasil presentasi belajar ini dapat dimanfaatkan untuk memantau bagaimana taraf kemajuan atau kemunduran yang dialami setiap siswa selama mereka mengikuti proses belajar mengajar yang diasuh oleh guru-guru mata pelajaran. Motivasi ekstrinsik adalah melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan suatu yang lain atau sebuah cara untuk mencapai sebuah tujuan. Motivasi ekstrinsik seringkali dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti penghargaan dan hukuman, ujian, peraturan, tata tertib di sekolah, suri tauladan orang tua, guru, dan lain-lain merupakan contoh konteks motivasi intrinsik yang dapat menolong siswa untuk belajar. Sebagai contoh, seseorang dapat belajar di kelas untuk sebuah ujian dengan tujuan untuk mendapatkan nilai yang bagus dari mata pelajaran tersebut. Motivasi intrinsik adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi hal itu sendiri atau sebuah tujuan itu sendiri. Sebagai contoh, seorang siswa dapat belajar di kelas untuk mengubah sebuah ujian karena ia menyukai materi mata pelajaran tersebut. Para peneliti telah menemukan bahwa motivasi internal dan minat intrinsik siswa dan dalam tugas sekolah meningkatkan ketika siswa mempunyai sejumlah pilihan dan kesempatan untuk memikul tanggung jawab personal untuk pembelajaran mereka. Sebagai contoh, dalam studi siswa ilmu pengetahuan sekolah menengah atas yang didorong untuk mengorganisasikan eksperimen mereka sendiri menunjukkan lebih banyak perhatian dan minat laboratorium dibandingkan teman mereka sendiri, menunjukkan lebih banyak perhatian dan minat laboratorium dibandingkan teman mereka yang harus mengikuti pembelajaran dan arahan secara terperinci. Sebuah pandangan dari motivasi interaksi menekankan determinasi diri. Dalam pandangan ini, siswa ingin meyakini bahwa mereka melakukan sesuatu atas keinginan mereka sendiri, bukan karena keberhasilan atau penghargaan eksternal. Dibandingkan dengan sebuah kelompok pembanding, siswa dalam kelompok motivasi intrinsik atau determinasi diri ini mendapatkan prestasi yang lebih tinggi dan lebih berkemungkinan lulus dari sekolah menengah atas. Psikolog pendidikan juga telah menyelidiki konsep minat yang telah digolongkan sebagai sesuatu yang telah spesifik dibandingkan motivasi intrinsik. Riset pada minat terutama telah berfokus pada hubungan antara minat dengan pembelajaran. Minat dihubungkan dengan tindakan pembelajaran mendalam, seperti ingatan atas gagasan pokok dan respon terhadap pertanyaan pemahaman yang lebih sulit dibandingkan pembelajaran yang harus pada permukaan, seperti respon pertanyaan yang sederhana dan ingatan demi kata atas teks. Dalam studi, siswa yang telah mempunyai minat kuat dalam seni dan tidak mengharapkan penghargaan menghabiskan waktu lama untuk menggambarkan dibanding
Kang siswa yang juga telah mempunyai minat kuat dalam seni, tetapi mengetahui bahwa mereka akan diberi penghargaan untuk menggambar. Bagaimanapun penghargaan kelas dapat berguna, yaitu sebagai insentif untuk terlibat pada tugas yang tujuannya untuk mengandalkan perilaku siswa dan menyampaikan informasi mengenai kemampuan untuk menguasai sesuatu. Ketika penghargaan yang ditawarkan menyampaikan informasi mengenai kemampuan untuk mengetahui sesuatu, perasaan kompetensi siswa memungkinkan akan meningkatkan. Dalam sebuah analisis disebut bahwa penghargaan secara verbal dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Ketika penghargaan dikaitkan dengan kompetensi, maka cenderung mempromosikan motivasi dan minat. Ketika tidak meningkatkan motivasi atau dapat menghilangkannya setelah penghargaan dihilangkan. Menyatakan bahwa individu termotivasi untuk mengungkapkan penyebab yang mendasari kinerja dan perilaku mereka sendiri. Atribusi adalah penyebab-penyebab yang menentukan hasil. Ahli-ahli teori atribusi mengatakan bahwa siswa adalah seperti ilmuwan intuitif yang mencari penjelasan penyebab di balik apa yang terjadi. Sebagai contoh, seorang siswa bertanya, "Mengapa saya tidak berhasil dalam kelas ini?" Atau "Apakah saya mendapatkan nilai bagus karena saya belajar dengan keras?" Atau "Guru membuat ujian yang mudah?" Atau keduanya bisa. Pencarian atas penyebab atau penjelasan paling mungkin terpicu ketika kejadian tidak terduga dan penting berakhir dengan kegagalan. Seperti ketika seseorang siswa yang baik mendapatkan nilai yang rendah. Beberapa dari penyebab keberhasilan dan kegagalan yang paling sering disimpulkan adalah kemampuan, usaha, kemudahan atau kesulitan tugas, keberuntungan suasana hati, dan gangguan dari orang lain. Adapun strategi terbaik yang dapat dilakukan oleh guru dalam membantu siswa meningkatkan cara mereka berurusan dengan atribusi mereka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berkonsentrasi pada tugas yang ditangani daripada mengkhawatirkan kegagalan. 2. Mengatasi kegagalan dengan mempelajari hal-hal tertentu yang mereka lakukan untuk meningkatkan kesalahan mereka atau dengan menganalisis masalah untuk menemukan pendekatan yang lain. 3. Menghubungkan kegagalan mereka terhadap kurangnya usaha daripada kurangnya kemampuan. Etikasi diri adalah keyakinan bahwa saya dapat, sedangkan keputusan adalah keyakinan saya tidak dapat. Siswa dengan efikasi diri tinggi setuju dengan pertanyaan seperti, "Saya tahu bahwa saya akan mampu mempelajari materi dalam kelas ini, dan saya mampu mempelajari materi dalam kelas ini, dan saya rasa mampu mempelajari materi dalam kelas ini dengan baik." Telah menerapkan konsep efikasi diri mempunyai banyak aspek dan prestasi. Kemampuan untuk mentransfer materi pembelajaran adalah salah satu aspek dari efikasi diri penjaga, tetapi efikasi diri pengajaran juga meliputi keyakinan bahwa seseorang dapat memelihara kelas yang tertib, yang merupakan tempat yang menyenangkan untuk belajar, dan keyakinan terhadap kemungkinan untuk mendapatkan sumber-sumber serta membuat orang tua terlibat secara positif dalam pembelajaran anak-anak. Para peneliti telah menemukan bahwa efikasi diri dan prestasi meningkatkan ketika siswa menetapkan tujuan yang spesifik
yang bersifat jangka pendek dan menantang. Satu strategi bagus lainnya adalah mendorong siswa untuk menetapkan tujuan yang menantang. Sebuah tujuan yang menantang merupakan komitmen dari terhadap kemajuan diri. Dalam sebuah studi riset, baik guru maupun siswa melaporkan bahwa tujuan yang berfokus pada kinerja merupakan hal-hal yang lebih umum dan tujuannya yang berfokus pada kinerja merupakan hal yang lebih umum di kelas sekolah menengah merupakan hal yang paling umum di kelas sekolah menengah dibandingkan di sekolah dasar. Menjadi seorang perencana yang baik berarti merencanakan waktu secara efektif, menetapkan prioritas dan terorganisasi. Para peneliti telah menemukan bahwa siswa yang berprestasi tinggi seringkali merupakan pelajar yang memiliki peraturan diri. Sebagai contoh, siswa yang berprestasi tinggi lebih banyak memonitor secara pembelajaran mereka dan lebih banyak mengevaluasi secara sistematis kemajuan mereka menuju satu tujuan dibandingkan siswa yang berprestasi rendah. Mendorong siswa untuk memonitor sendiri pembelajaran mereka, menyampaikan pesan bahwa siswa bertanggung jawab terhadap perilaku mereka sendiri, serta pembelajaran mengharuskan partisipasi siswa yang aktif dan dedikasi. Aspek-aspek yang terdapat dalam prestasi belajar, yaitu prestasi belajar harus mencakup aspek-aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Ketika aspek ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan yang dipisahkan, bahkan membentuk hubungan hierarki. Pertama, A. Tipe prestasi bidang kognitif, yaitu tipe belajar pengetahuan hafalan. Pengetahuan ini mencakup aspek-aspek faktual dan ingatan, sesuai hal yang harus diingat kembali, seperti batasan peristilahan pasal, hukum bab, ayat, rumusan, dan lain-lain. Tipe ini merupakan tingkatan tipe prestasi belajar yang paling rendah. Namun demikian, tipe prestasi belajar ini penting sebagai masyarakat untuk menguasai dan mempelajari tipe prestasi belajar. 2. Tipe prestasi belajar pemahaman, yaitu tipe ini lebih tinggi satu tingkatan dari tipe lain sebelumnya. Pemahaman memerlukan kemampuan menangkap makna atau arti dari suatu konsep. 3. Tipe prestasi belajar penerapan. Tipe ini merupakan kesanggupan menerapkan dan mengaplikasikan suatu konsep, ide, rumus, hukum dalam situasi yang baru. Misalnya, memecahkan persoalan matematika dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Selanjutnya, tipe prestasi belajar analisis, di mana tipe ini merupakan kesanggupan memecahkan atau mengurangi suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian yang mempunyai arti. Analisis merupakan kemampuan menalar yang memanfaatkan unsur-unsur atau bagian aplikasi. Selanjutnya, tipe belajar sintesis. Sintesis merupakan analisis. Tekanannya adalah pada kesanggupan mengurangi suatu integritas menjadi bagian yang bermakna. Sedangkan pada sintesis adalah kesanggupan menyatukan unsur atau bagian-bagian menjadi suatu integris. Sintesis memerlukan menghafalkan aplikasi dan analisis. Melalui sintesis dan analisis, maka berpikir kreatif untuk menemukan sesuatu yang baru akan lebih dimudahkan. Selanjutnya, tipe prestasi belajar evaluasi, di mana tipe ini merupakan
kesanggupan memberikan keputusan tentang nilai sesuatu berdasarkan judgement yang demikiannya dan kriteria yang diluapkannya. Tipe prestasi belajar ini dikategorikan paling tinggi. Untuk dapat melakukan evaluasi diperlukan pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan sintetis. Adapun aspek-aspek lainnya yang dapat dalam prestasi belajar gerak, itu bidang efektif berkenan dengan sikap dan nilai. Tipe prestasi belajar efektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku seperti atensi atau perhatian terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman, kebiasaan belajar, dan lain-lain. Tingkatan efektif sebagai tujuan atau tipe prestasi belajar mencakup antara lain: pertama, receiving atau acting, yakni kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang pada siswa. Terus kedua, responding atau jawaban, yakni berkenan dengan penilaian dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus. Selanjutnya, valuing atau penilaian, yakni berkenan dengan penilaian dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus. Selanjutnya, organisasi, yakni pengembangan nilai ke dalam suatu sistem organisasi, termasuk menentukan hubungan suatu nilai dengan nilai lain dan kemantapan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Adapun karakteristik dan internalisasi nilai, yakni keterpaduan dari skema sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadiannya. Kesimpulan dan saran dari hasil pembelajaran kami. Kesimpulan yaitu prestasi belajar ialah hasil pencapaian yang diperoleh seseorang pelajar siswa setelah mengikuti ujian dalam suatu pelajaran tertentu. Prestasi belajar diwujudkan dengan laporan nilai yang tercantum pada hasil lapor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi kesehatan fisik, psikologis, bakat, minat, motivasi, dan kondisi psikomosional yang stabil. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor dari luar individu, yaitu lingkungan fisik sekolah, lingkungan fisik kelas, dan lingkungan sosial keluarga. Adapun saran saya yaitu demikianlah makalah ini kami sampaikan kepada kalian. Banyak dan salah kurangnya dari kami, tentunya saya berharap ada masukan berupa kritikan dan saran, karena itu sangat membantu untuk perbaikan makalah ini dan semuanya dipertemukan selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.